Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 18. Andi dan Dina menembakkan peluru dengan sudut elevasi yang berbeda. Sudut tembakan antara Andi dan Dina adalah 45 derajat dan 75 derajat. Perbandingan jarak tembakan terjauh yang ditembakkan adalah perbandingan. Berarti di sini perbandingan jarak tembakan antara si Andi sama si Dina. Hanya gitu ya. Nomor 18. Nah, yang ditanya perbandingan jarak tembakan terjauh. Jarak terjauh itu kita sebut sebagai X-max, di mana rumus X-max adalah V0 kuadrat dikali dengan sin 2 theta dibagi dengan G. Ini rumus X-max. Ya. Ada lagi satu lagi nanti Y-max. Kalau Y-max apa rumusnya? V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Jadi rumusnya harus hafal. Oke. Nah, berarti katanya perbandingan nih. Katanya sudut elevasi si Andi itu kita katakanlah si A. Itu sebesar 45 derajat. Sedangkan sudut elevasi si Dina kita katakanlah D sebesar 75 derajat. Berarti yang membedakan antara tembakan si Andi sama tembakan si Dina kan hanya sudutnya doang nih, Dek. Ya, yang bermasalah di antara mereka berdua kan sudut. Dalam soal tidak disajikan berapa nilai kecepatan awal, ya kan? Maka yang mau kita bandingkan antara X max si Andi sama X max si Dina ya hanya dari sudutnya ini saja. Jadi kalau kita buat perbandingannya, X-nya si Andi per X-nya si Dina sama dengan V0 kuadrat dikali dengan sin 2 tetanya Andi per G dibagi dengan V0 kuadrat dikali dengan sin 2 tetanya si Dina per G. Nah, dalam soal tidak ada keterangan berapa kecepatan awalnya. Berarti kita anggap sama. Berarti kalau misalnya dianggap sama, berarti boleh kita coret. Oke. Boleh kita coret ya. Nah, G itu juga pasti sama. Berarti yang mau dibandingkan itu hanya di sin doang. Nah, adik-adik kamu tahu pengertian sin 2 theta? Sin 2 theta artinya tetanya kamu kalikan dengan 2 dulu. Ya, kalau kamu kalikan dengan 2, maka X-nya si Andi per X-nya si Dina itu sama dengan sin 2 kali theta si Andi 45 derajat per sin 2 kali tetanya si Dina 75 derajat. Berarti ini sama dengan berapa? 2 kali 45, ini nggak boleh duanya kamu coret ya, Dek ya. Itu jangan, salah. Berarti ini sama dengan sin 2 kali 45, ini sin 90 derajat. Kalau si Dina 2 kali 75 derajat, berarti di sini 150 derajat. Nah, itulah dulu. Ya. Tinggal kita cari. Berarti jarak terjauh untuk si Andi per jarak terjauh untuk si Dina sama dengan sin 90 itu 1. Kalau sin 150, jangan lupa bahwa sin 150 sama dengan sin berapa? Gimana cara mencarinya? Sin 150 itu sama dengan sinus aturan trigonometri deh. Sinus 180 derajat dikurang berapa? 150 itu sama dengan 180 kurang berapa, Dek? 180 kurang 30 kan? Berarti sin 150 nilainya akan sama dengan sin 30. Ini sama dengan sin 30 derajat. Ya, ingat kalau 150 ini kan berada di kuadran yang kedua. Kalau kuadran yang kedua nilai sin tetap positif. Sin 30 berapa, Dek? Setengah. Berarti 1 bagi setengah, 2-nya naik ke atas, berarti perbandingannya adalah 2/1. Nah, inilah dia. Perbandingan X-nya si Andi dengan X-nya si Dina. 2/1 jawabannya. Bisa, Dek? Paham? Paham, Kak. Yes. Oke.
Kita lanjut lagi ke soal nomor 19. Dek, masih sanggup, Dek? Masih sanggup nggak? Lumayan ya, bahas fisika soal semua. Gimana perasaannya, Laudi? Perasaannya capek. Mas tapi masih semangat kan? Masih, Kak. Masih kuat? Masih lah ya. Mahira masih semangat nggak? Kak nyerah, Kak berhenti dulu, Kak. Jangan. Masih semangat Mahira? Oh, semangat. Pakai caps lock lagi biar mantap. Kesia masih semangat, Kes? Masih semangat, Kes? Semangat. Semangat nggak, Kes? Lumayan, Kak. Lumayan, udah mulai ngantuk nih kayaknya ya. Oke, dikit lagi. Yuk. Semangat. Lanjut ya, soal nomor 19. Sebuah meriam ditembakkan dengan kecepatan 40 meter per second. Jika sudut elevasi 60 derajat dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka ketinggian maksimum yang dicapai batu tersebut. Kita lihat apa yang diketahui dalam soal nomor 19. Kecepatan awalnya berarti V0-nya 40 meter per second. Sudut elevasi berarti theta 60 derajat. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, yang ditanya ketinggian maksimum. Kalau jarak terjauh kita sebut sebagai X max, maka kalau ketinggian maksimum kita sebut sebagai Y max, di mana rumus Y max adalah V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Nah, apa pengertian sin kuadrat theta? Kalau sin kuadrat theta, tetanya ini kamu sinkan dulu, atau artinya kamu cari dulu nilai sinnya, baru nanti hasilnya kamu kuadrat. Coba, kalau tetanya 60 derajat, maka sin 60 derajat itu berapa sih? Setengah akar 3. Maka nanti nilainya kamu masukkan V0 kuadrat berarti 40 kuadrat dikali sin kuadrat theta, nilai sin tetanya tadi setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 ini kamu kuadratkan. Ya, kamu kuadratkan dia. Baru dibagi dengan 2 kali G, 2 kali 10. Berapa sih nilainya? 40 kuadrat itu 4 kuadrat berarti 1600. Kalau setengah dikuadratin 1/4. Akar 3 dikuadratin berarti jadinya 3. 2 kali 10 berarti 20. Bisa ya, Dek? Nah, kita coret. 0 di atas 1 dengan 0 yang di bawah 1 habis. 4 sama 16 di sini 4. Ya kan? Berarti jadinya 40 kali 3. 40 kali 3 berarti 120. Di bawah masih ada 2, berarti 120 bagi 2, 60 meter. 60 meter lah ketinggian maksimumnya. Ya, itu nilai ketinggian maksimum. Dah. Bisa? Oke ya. Yuk, silakan di SS biar kita lanjut ke soal berikutnya. Dah, udah di SS, hapus ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 20. Nomor 20, jarak dan ketinggian benda pada saat T sama dengan sekian second. Halaman 122 nomor 8. Gimana tuh soalnya halaman 122 nomor 8? Udah aku kirim di WA. Udah dikirim di WA, coba kita lihat. Ini bukannya udah pernah kita kerjain, bukan?
udah pernah, Kak. PR kalian kemarin nggak sih? Mm-mm. Masih ada pembahasannya kan? Atau perlu diulang lagi? Masih ada sih, Kak. Masih ada ya. Jadi nggak usah diulang lagi ya. Biar cepet waktunya ya, sayang ya. Oke, kita lihat soal nomor 21. Pada gerak parabola, komponen arah vertikal, komponen kecepatan maksudnya ya, Vy-nya dan komponen horizontal, Vx-nya di titik tertinggi sama dengan, maksudnya apa nih soal nomor 21 ini? Pada gerak parabola, komponen arah vertikal Vy dan komponen horizontal di titik tertinggi sama dengan, oke. Jadi kalau misalnya kita mau bahas soal nomor 21 mengenai parabola, ini kakak gambarkan besar nih supaya kamu kelihatan. Nih, ini namanya titik tertinggi. Kenapa kita sebut titik tertinggi? Berarti si bendanya, ini kan sumbu Y, ini sumbu X ya. Kenapa kita sebut sebagai titik tertinggi? Karena bendanya itu nggak bisa nyampe ke atas lagi kan. Inilah posisi paling atasnya. Berarti kalau ini posisi paling atasnya, nilai Vy-nya itu sama dengan 0. Sudah tidak ada lagi Vy-nya. Kecepatan di sumbu Y yang mengangkat di atas. Nggak ada lagi Vy-nya. Tapi masih bergerak ke samping nggak? Masih. Berarti nanti di titik tertinggi, nilai Vx-nya masih ada. Nah, mencari resultan bagaimana? Resultannya itu kan ini kan. Selalu berada di antara kedua buah vektor. Berarti untuk mencari V resultan rumusnya apa? Akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Maka kalau di titik tertinggi, ini kita berbicara mengenai titik tertinggi ya, Dek. Maka kalau di titik tertinggi nilai Vy-nya ini sama dengan 0, maka kecepatan resultan di titik tertinggi itu pasti sama dengan akar dari Vx kuadrat. Berapa akar dari Vx kuadrat? Ya sama dengan Vx. Berarti kalau ada pertanyaan, berapa kecepatan benda di titik tertinggi? Karena Vy-nya 0, yang ada hanya Vx-nya, berarti kecepatan benda di titik tertinggi itu sama dengan nilai Vx-nya. Ya, itu jawabannya. Ya, kecepatan benda di titik tertinggi pada gerak parabola itu sama dengan kecepatan di sumbu X-nya, yakni nilainya sama dengan V0 cos theta. Itu jawabannya dia. Ini dia. Dah. Kita lanjut soal nomor 22. Nah, soal nomor 22. Benda memiliki kecepatan awal sebesar 20 meter per second. Bola mencapai ketinggian maksimum sebesar 5 meter. Jika gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, besar sudut elevasinya. Kita lihat dulu apa yang diketahui dalam soal. Di soal nomor 22. Oke. Kecepatan awalnya. Oke, kita lihat yang diketahui. Kecepatan awalnya sama dengan 20 meter per second. Ya, kecepatan awalnya 20 meter per second. Ketinggian maksimumnya berarti Hmax-nya. Hmax-nya 5 meter. Oke, nilai G-nya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya sudut elevasinya berapa. Nah, kita pakai rumus Hmax tadi. Apa rumus Hmax? Hmax itu sama dengan Ymax ya, Dik ya. Di mana nilainya adalah V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Itu rumusnya. Nah, Hmax-nya nilainya 5. V0 kuadrat, V0-nya 20. Dikuadratin berarti jadinya 400. Sin kuadrat theta nggak tahu berapa. Udah. Dibagi dengan 2G. 2G berarti 2 kali 10, 20. Nah, kamu coret ini. Ya kan? 20, 40 bagi 2, 20. Oke? Berarti sisanya apa? 5 sama dengan 20 sin kuadrat theta. Nah, kita lanjut ke sini nih. Berarti pindah ruas. 5/20 sama dengan sin kuadrat theta. Kecilin dong, sama-sama bagi 5. Sama-sama bagi 5 berarti di sini 1, di sini 4. Berarti sin kuadrat theta sama dengan 1/4. Iya kan? Berarti kalau sin kuadrat theta sama dengan 1/4, maka
nilai sin tetanya sama dengan, nilai sin tetanya sama dengan setengah. Karena kan kalau kuadrat pindah ruas itu kan akar. Akar seperempat berarti setengah. Nah pertanyaannya, nilai sin berapalah yang hasilnya setengah? Berarti sin 30 derajat. Berarti tetanya sama dengan 30 derajat. Atau tetanya juga boleh 150 derajat. Karena kan sin 30 itu sama dengan sin 150. Nah ini ada dua jawabannya sudutnya. Jadi ya, tapi kan nggak mungkin melempar itu dengan sudut 150. Maka kemungkinan yang paling tepat nilai sudutnya adalah 30 derajat. Gitu dia. Bisa deh? Paham? Jadi jangan lupa ya, kalau kita dapatkan sin kuadrat theta, jadi kuadratnya ini kalau pindah ruas itu kan jadinya akar seperempat setengah. Makanya kalau sin kuadrat tetanya seperempat, maka sin tetanya sama dengan setengah. Karena kan sin kuadrat theta itu sama juga pengertiannya dengan sin theta kali sin theta. Setengah kali setengah berarti seperempat. Gitu dia ya. Bisa?